Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan mengalami pelemahan yang cukup dalam di 1,28% dan ditutup di level 5.820,790. Sampai sejauh ini, indeks harga saham gabungan masih mampu bertahan ditutup di atas level 5.800-an. Secara intraday tadi sempat menyentuh ke level 5.800,289. Indeks harga saham gabungan berbalik melemah usai dibuka menguat 5932 di sesi pertama pada pagi tadi dan sempat menguat secara intraday ke 5.942,772. Langsung saja kita ke grafis yang pertama pemirsa, kita akan coba update posisi penutupan beberapa indeks lainnya seperti MNC 36, Jakarta Islamic Index dan juga ada LQ45. MNC 36 melemah di 1,6%, Jakarta Islamic Index tertekan di 1,12% dan LQ45 melemah di 1,84% di 573 persentase terbesar dan ikut membebani indeks harga saham gabungan hari ini dari LQ45. Kemudian rotasi pergerakan sektoral, properti menguat sendirian di 0,71%, infrastruktur melemah di 1,58%, barang baku tertekan di 1,42% dan keuangan melemah di 1,14%. Saham-saham yang masuk ke dalam deretan top gainers, energi, EPAC, MTEL, dan oil, nilai transaksi dapat Anda saksikan di grafis layar televisi Anda, dan top loser didominasi oleh saham big cap dan juga konglomerasi BBCA, BRMRI, TPIA, dan Telkom. BBCA nilai transaksi di 1,1 triliun rupiah. Updatean penutupan sesi kedua dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama di perdagangan hari selanjutnya. Kita ke pertanyaan Bapak Kumar dari Kalimantan Selatan. Ini menanyakan saham Bumi jangka panjang, Pak. Tidak disebutkan di sini apakah ingin masuk atau sudah ambil posisi. Dalam beberapa waktu terakhir Bumi cukup sulit untuk kembali ke level 200-an kembali. Jangka panjang arahnya akan kemana? Ya, kalau sampai jebol support 139 ya support selanjutnya 125, which is itu murah. Kalau 125 harusnya oke ya. Dan ini kalau nanti bisa lewati level 158, nah itu potensial ke 191 dulu. Nah di atas 191 udah uptrend. Baik. Jadi sabar. Oke. Bapak Jason Yohan dari Jakarta menanyakan saham Bull, Pak. Hari ini melemah di 348,057%. Support dan resistennya untuk jangka pendek. Jangka pendek ini dia sideways dari 342 sampai 378, Pak. Jadi ya mesti lewati 378 baru ke 426. Kalau sampai jebol 342 dia potensi ke 258. Which is sebenarnya mesti sideways saja sih. Ya, moga-moga bisa breakout 378-nya. Iya. Selanjutnya menanyakan PTRO, Pak, nyangkut di 4.800, hari ini penutupan di 3.700. Bapak Tom Delon, masih direkomendasikan hold tidak, Pak? Atau ada peluang untuk averaging down dalam hal ini? Kalau mau average down, tunggu di level 3340 ya. Atau average up, maksudnya ketika dia naik ya, ketika dia bisa lewati level 4050. Kalau nggak di average susah nih keluarnya ya, karena masih cenderung downtrend cukup berani. Distribusinya masih banyak sekali. Baik, selanjutnya menanyakan saham DSSA, Pak. Sudah ambil posisi di 765, masih bisa di hold tidak? Analisis dan rekomendasinya untuk DSSA. Nah, DSSA ini sebenarnya menarik ya, big money-nya ditahan terus walaupun buangannya gede ya, mau dari hajatan lagi Pak. Posisi 765 hari ini masih di atas 800, sell on strength saja untuk DSSA. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, Pak, menanyakan saham MMIX, Pak. Bapak Pendi dari Jakarta, support dan resistennya. Mimix kalau turun dari 615 bahaya sih. Turun dari 615 potensi next support itu ada di 525 ya. Nah, kalau sampai itu bisa, ini sangat volatile ya. Bisa kembali ke harga 300-an. Jadi mendingan kalau punya posisi sih SOS juga ya. Nah, kecuali besok dia bisa kembali di atas 785, nah itu boleh di hold. Oke, baik.
Selanjutnya menanyakan NCKL, Pak. Nyangkut di 912, penutupan hari ini di 800-an. Pertanyaan datang dari Bapak Robertus dari Surabaya. NCKL baru kena double kill ya setelah keluar dari FTSE, sekarang juga dia keluar dari LQ45. Jadi menurut saya sih mendingan SOS dulu, nanti setelah waktu hari rebalancing kita baru baik-baik lagi. Ini saham bagus, cuma mungkin ada isu free float dan lain-lain ya. Jadi sekarang ini sedang serius antara 810 dan 885. Baik. Saya sampaikan SOS dulu. Bapak Christian dari Balikpapan, selanjutnya Pak Robin menanyakan energi nyangkut cukup tinggi di 2100. Ini sih mantul dari support ya. Jadi ada RI yang tidak bisa, bukan HMTD ya. Jadi kayak sebenarnya jadi private placement, which is itu good sebenarnya ya. Kalau percaya perusahaan ini, saya rasa ini menarik untuk justru kalau nyangkut harus average up. Average down, sorry ya. Oke. Ya, kapan average down? Ketika lewat level 12.15 saja. Baik. Ya, nanti ketika sampai ke 2000 bukan hanya impas, tapi kita udah untung. Oke. Bapak Ahmad dari Tabalong, Pak, menanyakan saham Telkom. Tadi saya lupa bacakan, kelewat dari pertanyaannya. Akhir-akhir ini harganya terus turun. Prospeknya untuk jangka panjang masih menarik tidak? Telkom sebenarnya salah satu emiten yang tahan ini ya, tahan goncang ya. Tapi memang ada beberapa case di mana terutama di luar negeri sedang kena denda oleh SEC di Amerika sana, sehingga ini jadi sentimen negatif. Support kuat di 2350. Saya sih 2350 mau. Kita boleh buy on weakness di sekitar 2350. Baik. Terakhir singkat saja Pak, TPI ada dua penanya ini Pak. Satu punya posisi di 2000, satu di 17.300. Masih bisa di hold tidak Pak? Dan support dan resisten terdekat untuk TPIA? TPIA support di 1.700 kalau sampai breakdown ke 1.420 ya. Jadi ini support resisten cukup lebar. Terus saya menarik. Kalau TPIA sudah sangat oversold, tapi ya buy on weakness ya. Mesti sabar dulu. Dia akan kenceng kalau bisa break level 2.200. Baik, Bapak Andrew dari Tangerang Selatan tadi dan satu tidak menyebutkan nama dan lokasi 17.30 dan satu lagi 2.000 dan di hold. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDA Channel. Baik, Pak Robin, terima kasih sudah bergabung. Waktu kita cukup terbatas Pak, dan pembahasan tadi tampaknya sekaligus mengakhir kebersamaan kita di awal pekan ini. Sehat selalu Pak Robin. Terima kasih Pak David. Baik, terima kasih ada Bapak Robin Haryadi, Business Manager YB Sekuritas Solo.